Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana, NPM 192191172 dari kelas E. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang hakikat belajar gerak. Nah, langsung saja ke materinya. Nah, yang pertama ada pengertian belajar gerak. Nah, pengertian belajar gerak sama saja pada belajar pada umumnya, tetapi belajar gerak mengandung karakteristik tertentu yang berhubungan dengan tujuan belajar yang menjadi sasarannya, yaitu menyangkut penguasaan keterampilan dan gerak tubuh. Nah, belajar gerak mempelajari pola-pola gerak keterampilan tubuh, yang dimana proses belajarnya melalui pengamatan, mempraktekkan, dan mempelajari pola-pola gerak. Nah, intensitas keterlibatannya melibatkan unsur psikomotor dan fisik, yang dimana hasil akhirnya belajar gerak berupa kemampuan melakukan pola-pola gerak keterampilan tubuh. Menurut Rusli Lutan menyatakan, belajar motorik adalah seperangkat proses yang berkaitan dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen dan perilaku terampil. Nah, menurut Wahyudi mengungkapkan penguasaan keterampilan gerak hanya diperoleh melalui pelaksanaan gerak dengan program pembelajaran yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan, yang dimana dalam pelaksanaannya belajar gerak harus direncanakan dengan baik, disusun secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan pembelajaran yang baik, maka siswa akan memperoleh pengalaman belajar yang baik juga, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, yang kedua ada konsep atau bentuk gerak. Nah, di sini keterampilan motorik ditinjau berdasarkan kecermatan gerak dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama keterampilan motorik kasar, yang kedua keterampilan motorik halus. Nah, keterampilan motorik kasar keterampilan yang melibatkan otot-otot besar sebagai gerak utama. Nah, yang dimana berhubungan dengan besar dan luasnya penggunaan otot dalam tubuh, misalnya berlari, meloncat, memukul, serta dan lain-lain. Nah, keterampilan ini biasanya melibatkan seluruh otot tubuh, sehingga hampir semua keterampilan olahraga dapat dipertimbangkan sebagai kelompok keterampilan motorik kasar. Yang kedua ada motorik halus, keterampilan gerak yang melibatkan otot-otot halus sebagai penggerak utama, yang melibatkan otot halus ya. Sebagaimana contoh keterampilannya menulis, terus seperti yaitu yang menggerakkan otot-otot kecil seperti menulis lah, terus ya, dan lain-lain lah. Nah, keterampilan gerak halus lebih menunjukkan kepada kualitas gerak yang lembut. Pada gerak ini aktivitas tubuh lebih terbatas pada ketelitian respondasi berbagai stimulus. Kunci keberhasilannya keterampilan motorik halus ini salah satunya ditentukan oleh koordinasi neuromuskular, terutama untuk gerak-gerak yang berhubungan dengan ketepatan dan sering bertautan dengan koordinasi mata tangan. Ada kalanya murni terjadi berbentuk keterampilan motorik
halus seperti main gitar, mengetik, terus yang respon-respon lah. Selanjutnya ada ranah gerak. Kata ranah ini diterjemahkan dari kata domain yang dapat diartikan sebagai bagian atau unsur kawasan fisik motor yang akan dikemukakan pada kesempatan ini bertitik tolak dari kalibrasi gerak yang dikemukakan oleh Harrow, yang membedakan gerak tubuh manusia menjadi 6 klasifikasi yang meliputi gerak refleks, gerak dasar fundamental, kemampuan perseptual, kemampuan fisik, gerak terampil, dan komunikasi non diskursif. Gerak refleks yaitu respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan secara sadar yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Nah, jadi responsif, misalkan langsung seperti tadi gitar lah gitu. Nah, di sini gerak dasar fundamental yaitu gerakan-gerakan yang berkembangnya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak, yang terdiri dari 3 kelompok yang meliputi gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan manipulatif. Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh panca indera. Kemampuan ini yang erat hubungannya dengan gerakan tubuh. Ada 5 macam yang meliputi perbedaan rasa gerak, terus perbedaan penglihatan, pembedaan pendengaran, pembedaan peraba, dan kemampuan koordinasi. Nah, yang selanjutnya ada kemampuan fisik tadi, yaitu kemampuan yang memfungsikan sistem organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh. Nah, kemampuan ini sangat diperlukan dalam mendukung aktivitas gerak tubuh. Secara garis besar, kemampuan ini dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama ada ketahanan, kekuatan, keluntukan, dan kelincahan. Nah, yang selanjutnya tadi ada gerak terampil, adalah gerak yang mengikuti pola atau bentuk tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagai bagian atau seluruh tubuh yang dapat dilakukan melalui proses belajar. Nah, gerak keterampilan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu keterampilan adaptif, keterampilan adaptif terpadu, dan keterampilan adaptif kompleks. Nah, itu komunikasi dan diskursif tadi adalah komunikasi melalui perilaku gerak tubuh yang komunikatif dan dibedakan menjadi gerak ekspresif dan gerak interpretif. Nah, itu mungkin yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.